Jadi hari ini kita bikin yang dicari banyak orang itu adalah London cake. Nah, apakah ini salah satu cake memang yang rumit kah atau enggak? Sebenarnya nggak rumit ya, Chef. Cuma butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ya, Chef. Moist, looks yummy. Nyam-nyam. Nggak boleh makan sekarang kayak gini aja. Boleh. Set. Asik. Oke, look at that. Satu bongkah London cake ya. Oke bos, ini udah jadi bos. Tuh ya, London cake. Wah, moist. Moistnya. Dessert ini memang luar biasa ya. Makanan penutup itu manis, apalagi sajikan dingin kayak gini, enak banget menurutku. Kayak dipeluk sama coklat. Dapur Pansos, panas bos, masak enak, biar jadi cuan bos. One, two, three, go. Hai everybody, welcome back di Dapur Pansos, panas bos. Nah kali ini lo lihat outfit gua pinky banget ya, sweet banget ya. Kenapa? Karena hari ini tema makanan kita juga sweet, luar biasa. Pastinya di sana para bos akan tertarik sama resep kue yang satu ini. Ini merupakan kue yang banyak resepnya itu dicari sekarang ya. Makanya di sini gue nggak sendiri bos. Gue ditemenin sama seorang pastry chef yang sudah melalang buana pekerjaannya ya. Dia itu dari Indonesia ke luar negeri, baik lagi ke sini untuk mengabdikan diri untuk negara. Luar biasa, tepuk tangan. Ini dia, Mbak Vivi. Mbak Vivi. Mana tepuk tangannya dong? Wah. Luar biasa, selamat datang Mbak Vivi. Nah, Mbak Vivi ini backgroundnya itu memang chef ya dulu ya. Memang kuliah juga tata boga juga. Iya, betul. Cuman pas kerja katanya langsung banting setir ke pastry. Iya. Wih, banting setir. Setir apaan nih? Setir dibanting. Nah sekarang nggak cuma sebagai pastry chef juga, tapi Mbak Vivi ini juga punya usaha jualan kue ya. Iya, betul. Pastry shop. Dan kalau dilihat dari Instagramnya sih ini cukup premium pastry-nya. Luar biasa. Namanya apa Mbak? The Secret Alley. The Secret Alley. Tuh, gang rahasia. Iya. Jadi hari ini kita bikin yang dicari banyak orang itu adalah London cake. Nah, dan nggak cuma resep doang, tapi nanti gue juga akan hitungin kira-kira modalnya berapa, dan kalau kalian jual dengan harga sekian, untungnya berapa. Gimana? Oke kan? Dan yang pertama kita mau lakukan adalah kita mau kerjain yang mana? Karamelnya dulu. Karamelnya dulu. Let's go. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama kita mau buat salted caramel. Bahan-bahannya udah pasti pakai gula pasir. Ini krim. Lalu ada mentega di sini sama garam. Yuk, silakan. Masukkan gula. Ini buat karamel ini memang harus sabar ya, Chef. Kadang-kadang kok ini belum ya, akhirnya dibesarin. Terus nanti gulanya terbakar. Burn. Akhirnya pahit. Iya. Atau Wah, baunya nggak tidak banget itu. enak. Iya. Tuh. Jadi ini memang butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sabar ya. Ya, terus, apalagi kalau misalnya dia udah mulai ada yang cair tuh biasanya dari pinggir-pinggir itu ya, udah Iya. terlihat ya. Chef. Udah mulai dia lumer sedikit demi sedikit. Disitulah mulai buat goyang ya. Nah, ini kan udah mulai melted ya, tapi ini harus sabar, jadi biar semuanya itu lumer. Betul. Digoyang-goyang kayak gini. Nah, sambil tunggu ini lumer, Chef, kita panaskan dulu
krimnya. Krimnya. Iya, krimnya kita panaskan. Kenapa? Kalau aku lebih suka dipanasin dulu, karena biar dia nggak kaget. Karena perbedaan susu. Kaget. biar gulanya karamelnya nggak kaget. Oh iya, supaya dia nggak ngumpul Nggak juga ya, tetap menggumpal, betul. tetap pada suhu yang stabil gitu. Jadi suhu krim dan suhu susunya tidak terlalu jauh. Oke. Tuh. Cepat kok ini. Sekitar kurang lebih dari awal tadi 7 menit ya. 7 menitan udah sampai kayak gini. Nih kita panasinnya Panasin sampai hanya sampai hangat-hangat kuku gitu. hangat-hangat kuku. Iya, hangat kuku. Jadi Aku masih bingung tuh kenapa namanya hangat-hangat kuku. Padahal maksudnya kuku masih gua bisa dingin. disentuh, masih bisa disentuh. Iya. Jadi ciri-cirinya adalah hanya sampai ada gelembung-gelembung bubble-nya tuh di pinggir-pinggirnya. Oh. Hanya sampai itu aja, tidak sampai mendidih yang heboh gitu. Iya. Nggak boleh ya. Kalau Nggak boleh. heboh malah Nanti terlalu pecah. Iya, pecah. Pecah itu artinya Berpisah antara lemak dan lemak dan proteinnya berpisah. bisa. Nih, makin lama makin halus tuh. Tapi dia tetap homogen warnanya. Oke, ini udah. Seperti ini pinggirannya. Ya ini belum semuanya sih, belum Oh, habis pinggirannya. Karena kan kalau krim tuh harus disimpan di kulkas ya chef, Iya, biar betul. tidak rusak. Terutama yang dairy harus simpan di kulkas. Ini sudah. Ini udah, kita matiin ya untuk Matiin. krimnya. Krim ya. Lalu krimnya bisa dimasukkan kalau misalnya gulanya sudah homogen. Oke, ini sebenarnya kan gulanya udah homogen nih. Iya. Tapi sebenarnya walaupun kita matiin apinya, dia masih ada proses pemasakan di Iya. sini. Jadi hati-hati kalau misalnya udah warna ember kayak gini, ini harus sudah kita matiin dulu ya. Ya, Matiin dulu apinya, baru kita masukin liquidnya. Jadi bukan butter dulu, tapi krim dulu. Oke? Dan kita harus kasih jarak. Karena saat kita masukkan liquid ke sini, gula panas, uapnya itu akan langsung ke atas. Menyerang tangan kita. Oke, ready? Sambil diaduk langsung? Langsung diaduk. Oke, Tuh. Siap ya. Oke. bismillah. Gak apa-apa. Ya, langsung dimasukkan. Ini harus langsung diaduk biar tidak ada yang menggumpal. Iya. Dan saya sarankan untuk memakai panci yang dindingnya cukup tinggi ya. Ya, betul. Boleh dinyalakan lagi kompornya. Gulanya tadi menggumpal. Sudah saus karamelnya, sekarang kita masukkan unsalted butter. Unsalted butter. Ini unsalted butternya dari saus karamel biasanya di resep ini lebih banyak. Fungsinya karena nanti kita akan nge-whip, chef. Oh. Kita whip juga, kita blender, kita whip untuk filmnya ya. Karena namanya salted caramel, jangan lupa dikasih Garam. Tapi kalau salted caramel berarti bisa juga dong pakai butter yang salted. Bisa chef. Bisa ya? Bisa, betul. Nggak Tinggal mesti yang di-adjust unsalted. saja. Betul. Udah sampai situ aja. Sampai sini aja? Dimatikan. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke wadah sampai sudah uap panasnya hilang. Baru bisa kita simpan di chiller selama kurang lebih 4 jam, baru bisa kita whip. Oke. Itu sebabnya buat London cake butuh kesabaran. Jadi kayak gini nih gitu. Wah, karena ada butter tadi jadi glossy dia. Nice. Oke. Ini kita sisihkan dulu, kita ambil yang udah jadi nih. Coba kita kasih lihat dulu ya. Yang udah dinginin 4 jam. Tuh, Ya, sama sama warnanya. Teng teng. Sama. Dia kalau udah 4 jam ternyata agak ini ya. Udah kental. Kental tuh. Ya, Dia nggak turun tuh. Ya kental banget. Wah, luar biasa. Ini simpan dulu, nanti kita buat lapisan. Iya, betul. Buat filmnya. Oke, next kita bikin apa nih Mbak Vivi? Bikin ganache coklat. Ganache. Oke, kita bikin ganache. Wah, Ya. ganas. Nah, ternyata krimnya ini harus dipanasin juga ya, Mbak Vivi ya? Krimnya dipanaskan. Biasanya ada juga teknik yang krimnya dipanaskan, tinggal dituang ke dalam coklat, lalu diaduk. Nah, kalau aku biasanya coklatnya juga dipanaskan. Kenapa? Biar lebih cepat larut aja, Chef. Oh Ya. iya, jadi dia binding lah each other gitu ya. Betul. Tapi ada juga yang pakai microwave tuh. Iya, betul. Pakai microwave, tinggal Jadi- masukin si krimnya sama coklatnya taruh microwave. Iya. Bahkan ada yang satu bowl kaca gitu,
langsung coklat, butter, cream Butter, cream. jadi satu. Langsung microwave 30 detik, kalau belum cair 30 detik lagi, 30 detik lagi, terus gitu. Ini tinggal diaduk. Diaduk. Jadi, tapi itu beda nggak sih nanti hasil akhirnya? Hasil akhirnya lebih beda karena kan tingkat lelehnya si butter itu lebih cepat ya chef. Iya, dia Iya, duluan. jadi nanti dia akan terpisah tuh, lebih berminyak. Minyaknya Lebih besar. beresiko terpisah. Jadi lebih baik dipanasin dulu krimnya. Jadi pakai cara yang klasik ya. Ya. Bain Marie ya. Bain Bain Marie Marie. ini artinya di sini ada air di bawah. Nih saya kasih lihat. Jadi indirect heat atau panas tidak langsung. Nah, jadi air mendidih ini akan memanaskan sisi bawah dari bowlnya. Bisa menggunakan kaca juga. Cuman sebagai konduktor yang baik, lebih baik menggunakan yang stainless sih. Ya. Ya, pakai yang bowl stainless. Panasnya, distribusi panasnya lebih cepat. Gitu. Nah, kali ini coklat kita masukkan ya chef. Masukin coklatnya. Dark coklat compound. Campurin nih makanya ya sama milk coklat ya. Iya. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Jadi ini sudah cukup panas ya krimnya. Nah ini sudah bisa kita matikan apinya. Oke, jangan sampai mendidih blebek-blebek ya. Jadi sekitar 95 derajat berarti ya, 95-an. Betul, jangan sampai 100. 100 derajat itu. Oke. Lalu Tuh ini- uang tuh Ya. coklatnya. Nah, tinggal diaduk jadi satu coklatnya. Bos. Oh. Ini bos, bos. Ini sepertinya udah panas ya airnya. Matikan saja. Ya. Kalau airnya udah mendidih di bawah, dimatiin aja apinya ya. Kita hanya butuh uap panasnya aja. Tuh. Kalau misalnya dia udah nyatu, sudah rata, baru bisa kita masukkan butternya. Mbak Vivi, nyatunya itu gimana? Sampai dia bener-bener nggak ada gumpalan ya? Betul, jangan sampai yang masih ada bongkahan dari coklatnya itu. Oh, kayak gini udah campur semua? Ini masih, Masih? belum, Chef. Masih belum? Masih ada yang kecil-kecil itu, Chef. Sabar, sabar. Oh, ternyata Harap gue gagal di bersabar. situ ya. Ini Sabar. ujian. Ini ujian. Untuk suhu butternya apa? Suhu ruangan kah atau Suhu dingin? ruangan. Oh, suhu ruangan Suhu ya. ruangan aja. Biar cepet juga Biar nyatu cepet sama nyatu. yang lainnya. Oke. Udah sih itu uap aja ya. Udah ya? Itu cuma gelembung kan? Udara, gelembung udara. Iya kan? Betul. Oke. Terus kita masukin sih. Kita masukkan butternya. Butter ya. Iya. Ada pemilihan butter yang khusus nggak sih? Misalnya kan banyak teman-teman kita yang buka pastry shop gitu atau toko kue gitu kan juga nggak mungkin pakai butter yang mahal gitu. Maksudnya Betul. butter kayak mix gitu yang sama margarin boleh nggak Iya. sih dipakai? Itu boleh banget, Chef. Boleh. Boleh. Boleh Bisa. banget dipakai, bisa. Bisa dipakai. Kerugiannya apa? Mungkin Benefit unbenefitnya? perbedaannya dirasa aja ya, Chef. Dirasa sama aroma mungkin ya. Ya, karena sama aroma butternya memang kurang ya. Jadi kalau misalnya kita pakai yang mix butter dan margarin. Oh, Mantap. Nambah mengkilap dia saat masuk butter sama kayak bikin saus. Terakhir glaze dengan butter dia akan jadi glossy gini. ini sudah. Kalau Udah. misalnya sudah tercampur semua, ini bisa kita sisihkan dulu sampai Sisihkan dulu. uapnya hilang, baru bisa simpan di chiller. Siap. Oke, jadi sampai dia suhunya turun ya. 60 derajatan ke bawah lah. Bawah ya, Baru kita baru simpan di masuk chiller. simpan chiller. Simpan chiller berapa lama? Simpan di chiller dia sampai set aja sih, Chef. Oh, sampai set. Sampai beku. Betul, sampai beku. Tapi nggak mengeras karena nih udah di resep ini kan sudah perpaduan antara krim dan ya dia tidak akan sampai yang keras banget Oh, crunchy. nggak keras anjing. Iya. Iya. Oke, abis ini baru kita berarti sponge cake dong. Sponge cake. Alright, let's go. Kita bikin sponge cake. Untuk sponge cake ini ya. Iya betul. Ngomongnya sponge cake. Di sini bahan-bahannya cukup familiar. Jadi kita pakai cocoa powder ya. Di sini kita pakai yang murah aja, yang Dutch process.
Tapi nanti untuk asamnya itu dapat dari buttermilk. Nah, buttermilk itu apa sih? Banyak orang tuh yang kalau udah di resep ada buttermilk, mahal nih, beli di mana buttermilk? Padahal sebenarnya buttermilk itu bisa juga kita buat sendiri ya. Iya. Nih, ternyata gue dapet ilmu nih, susu sama lemon. Sama lemon. Nanti Atau bisa juga chef kalau misalnya nggak ada lemon, ibu-ibu mau bikin cake di rumah, bikin buttermilk di rumah, itu bisa pakai cuka dapur juga chef. cuka dapur. Yang penting protein ketemu asam. Asam. Jadi proteinnya gumpal. Gumpal, Gitu. betul. Ya. Cukanya cuka apa aja tuh ya? Cuka bakso bisa? Cuka bakso itu cuka dapur bisa. Iya bisa kan? cuka meja. Cuka meja Bisa ya. Cuma nanti mungkin beda itu di aroma doang ya. Iya. Kalau pakai lemon kan lebih fresh. Jeruk Lebih nipis Jeruk nipis bisa. bisa ya? Bisa. Betul. Oke. Di sini buttermilknya 180 ml ditambah sama 20 ml dari lemon juice atau sari jeruk lemon. Total 200 ml. Oke, gimana caranya? Ya. Langsung campur aja. Langsung campur aja. Langsung campur aja. Langsung campur aja. Pakai apa? Ya, Ini udah mulai gumpal. udah mulai gumpal. Ya. 5 menit kita diemin ya. Ya, 5 menit kita diemin. Look, dia mulai kental tuh. Loh, udah mulai kepisah ya. Jadi proteinnya mulai gumpal satu sama lain. Oke. Ya. Lalu di mixing bowl Oke. kita masukkan bahan keringnya untuk. Aku yang kerjain, chef yang komen. Pakai balonus kita ya. Oke, boleh pakai balonus. Kita ini harus di ini dulu ya. Sieve harus sieve dulu. disaring. Disaring. Apa sih tujuannya nyaring tepung? Biar mudah nanti saat mencampur, chef. Mencampurnya nggak gumpal. Nggak ada yang udah nggak ada yang gumpal lagi. Jadi lebih mempermudah. Oke. Oke, ini tepungnya udah disaring. Ya. Oke. Lalu Masukin lagi semua bahan kering. oh, kering dulu semua ya. Ini juga kita saring. Iya, terutama coklat ini. Sering karena dia ada banyak gumpalan. Cocoa powder. Ya. Punten, sekalian aja semuanya. Ya, ini baking soda sama baking powder. Oke. Lalu Semua bahan kering kita kering. masukkan. Oke. Ini juga enggak. Enggak. Iya. Ya, terus diaduk jadi satu aja. Aduk rata saja. Lalu di sini kita tambahkan kopi ya. Pakainya kopi yang tanpa ampas, kopi instan tanpa ampas yang sudah tadi diseduh dengan air panas. Kopi instan tapi yang tanpa ampas ya. Iya, yang tanpa ampas. Oke. Udah. Lalu baru yang pertama kali bahan basa yang kita tambahin itu adalah kopi. Nah, kopi di sini itu dari 2 gram kopi instan doang ya. Iya, Kopi betul. instan 2 gram doang, airnya itu 200 gram. Ini sebenarnya bukan tidak akan membuat cake berasa kopi chef, tapi untuk membantu nge-hints rasa coklat itu keluar. Ah, ini Bubuk bener coklat nih, keluar. salah satu tips untuk membuat coklat murah terasa mahal. Menambahkan bubuk kopi, ya. Ini semua langsung atau Semuanya langsung. Semua langsung. Oke. Ya, mulai seru nih, bahan cair mulai masuk. So, tidak perlu terlalu langsung Rata. masuk semua rata. Minyak. Masukkan minyak, Oke. Minyaknya 120 gram. ya 120 gram. Lalu di sini ada Vanilla. vanilla. Vanilla ekstrak kita Vanilla pakai. ekstrak. Ini buttermilk tadi nih. Buttermilknya, iya, Nih ya, tuh lihat. Setelah 5 menit kita itu dia udah sudah kental. ada jadi ya. Iya, masukin juga buttermilk. Ya. Oke. Lalu diaduk. Kalau mau pakai hand mixer juga nggak apa-apa, tapi karena konsepnya biar lebih mempermudah aja, mungkin nggak punya mixer tapi mau jualan. Iya, betul tuh. Kalian diperhatiin tuh sama Mbak Vivi. Nah ini cuma hanya sampai tercampur saja seperti ini chef. gini. Lalu Oke. masukkan telurnya. Telur, langsung telurnya semua ya? Semuanya, ya. 2. Oke. 2. Ya, ini diaduk sampai benar-benar rata. Jadi resep ini selain tidak membutuhkan mixer juga chef, sebenarnya juga bisa dikukus kalau tidak ada oven di rumah.
Oh iya. Heeh. Bisa dikukus, bisa juga di oven. Nah di sini sebelah kiri ini udah ada oven, api atas bawah, suhunya kita udah set di 180 derajat Celcius ya tanpa menggunakan kipas. Gitu, yang penting preheat dulu ovennya. Iya, betul. Saat dia udah nyampe suhunya baru kita masukin adonan sponge cake ini. Ya, ini hanya sampai tercampur rata. Mhm. Lalu di sini sudah ada loyang. Di sini loyangnya sebenarnya bisa pakai yang ukuran 30 dikali 20 ya. Oh ini 30 kali 20. 30 Tapi yang udah ada dikali sekatnya 20. nih, bagus. Kalau ini aku punyanya yang udah ada sekatnya, tapi ada juga yang nggak ada sekatnya, nggak apa-apa, nanti tinggal cake-nya kalau udah jadi tinggal dibagi Dipotong 3 aja. aja. Heeh. Tuh. Oke. Udah dilapis sama kertas roti bagian bawah doang. Karena buat sponge cake itu nggak boleh dilapis sampai atas ya justru ya. Jadi dia nggak ada betul. pegangan. Pas mateng, Turun dia. gitu. Oke, ini Ini kita pinggirannya isi. hanya dikasih ini aja, margarin, butter Oh, ya. iya, Oke. Oke. Sampai sepertiga penuh kah atau sampai 3/4 penuh? 3/4 penuh ya. aja. Karena berarti nanti ada pengembangan sedikit Iya. ya. Sebenarnya sih ini dibagi 3 aja, Chef. Oh, gitu. Langsung dibagi 3 aja. Ya, kalau bagi 3 berarti dikit-dikit dulu. Iya. Karena biar nggak potong-potong lagi. Enak juga nih nggak potong-potong lagi, jadi kita udah bisa langsung numpuk nanti. Alright, nih udah rata ya. Nah, Ya. nice. Nah biasa kan ada banyak gelembung tuh yang terbentuk. Itu perlu dibanting gitu nggak sih? Biasa harus kita hentak dulu sebelum masuk ke oven. Fungsinya adalah mengeluarkan gelembung biar kuenya nanti tidak crack, tidak pecah. Udah cukup 2 kali dong. Cukup. Kalau misalnya ada apa? Tusuk sate itu juga bisa ya. Ada? Tuh. ada. Ada dong. Sorry. Ternyata segala ada ya. Ada, semua ada sini. Oke. Oh ini lebih bagus daripada dihentak ya? Iya betul. Kalau ini bisa kita lebih memastikan kalau misalnya gelembungnya sudah sampai bawah tuh banyak yang pecah. Karena kalau dihentaknya itu juga nggak semuanya hilang. Nggak semuanya hilang. Oke, untuk oven juga udah panas. Ya. Tapi biasanya aku tetap hentak sebelum masuk. Dah selesai kita Oke. masuk. Kita masukin oven yuk. Ya, Selama 30 menit. 30 menit. Ya. Nah, di sini kita sementara kita nunggu 30 menit, kita mau bikin. Kita mau nge-whip dari karamel yang tadi kita buat. Oh jadi karamel itu di whip, Di whip. tambah tuh, whipped cream? diaduk. Enggak, Enggak, cuman diaduk hanya doang? tinggal diaduk doang. Oke, Tadi yuk. kan sudah mengandung whipped cream ya, Chef. Oh iya. Jadi whipped cream ketika dingin Heeh. itu bisa kita kembangkan lagi. Oh, jadi untuk salted caramel ini krimnya jangan pakai krim cooking, bukan cooking cream, Bukan. tapi whipped cream. cream. Oke, beda ya. Tapi kalau buat dipping boleh pakai cooking cream. Minimal 4 jam atau harus memang 4 jam? Minimal 4 jam. Minimal 4 jam. Kalau lebih lama lagi boleh ya. Lebih lama lagi boleh. Tapi di chiller bukan di freezer. Freezer. Di freezer jadi es krim. Look at that. Nih, teksturnya setelah 4 jam seperti ini. Oke. Wih, pakai kecepatan kencang berarti ya? Sedang dulu aja. Sedang dulu. Iya betul. Sedang nanti kita akan naik lagi. Oh. Karena kalau langsung tinggi biasanya dia pecah. Oh gitu. Udah pecah. Betul. Harus bertahap ya, dari sedang dulu. Nah dia udah mulai berubah warna ya. Iya, yang mulai berubah warna tuh, bos. Berubah warna. Jadi lebih muda gitu. Oh. Lebih muda maksudnya warnanya lebih terang. Nah. Ya. Oke. Oh, makanya jadi kayak gitu tuh warnanya tuh, lebih muda warnanya dan dia airy lah ya, dalamnya Ya, itu ada betul. udaranya, jadi nggak kayak saus. Saus. Jadi bukan saus tapi Nah, lebih enggak. ke foam.
Waktu sudah menunjukkan ini masih 20 menit lagi. Ya, sabar. Tapi dia udah mulai naik. Ini dikembalikan ke chiller. Oke. Oh, dibalikin ke chiller. Betul di ini cover. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Karena harus tetap dingin. Oke. Next apa lagi? Next udah. Tinggal nunggu ganasnya chef. Terus ini selesai. Udah kita tinggal coating. Iya. Oke, kita tunggu. Kita liburan dulu. Ayo kita liburan, pantai menunggu. Asyik, mari kita santai dan minum kelapa. Nah, Bos, udah 30 menit. Nih. Tak keluarkan. Montok tuh. Dan ini harus didinginin dulu berarti. Didinginin dulu. Kita harus tes dulu nggak sih? Enggak. Tes tusuk boleh. Tes susuk. Tapi kebetulan memang sudah settingnya biasanya 30 menit sudah Udah oke oke, seharusnya. udah oke lah, udah matang Iya. semua ya harusnya ya. Ya, betul. Tuh. Udah nggak ada yang lengket. Oke, ini kita dinginin dulu dan habis itu baru kita bisa mulai untuk merekonstruksi London cake-nya. Oke. Ini langsung kita keluarkan dari loyangnya biar tidak turun. Karena dia akan mengikuti bentuk dari kan tadi kita udah kasih baking paper bawahnya ya. Betul. Dia akan mengikuti itu, akan menyusut seperti itu. Oke. Oh, kirain didinginin dulu baru dikeluarin. Ternyata langsung dikeluarin. Langsung dikeluarkan. Langsung Oke. dikeluarkan lalu kita taruh di cooling rack untuk pendinginan. Oke. Berarti diinin dulu dong. Jadi gini aja, langsung ditebalikin. Langsung balikin nggak apa-apa. Oke. Ya, Yuk. langsung ditebalikin aja. Ush, Ya. bentar. Nah, ini langsung kita lepas. Tebel tangan saya. Wah. Ya, moist ya chef. cake-nya. Moist. Looks yummy. Nyam-nyam. Nggak boleh makan sekarang kayak gini aja. Boleh. Oke, baru didinginin. Biasanya dingininnya berapa lama? Sampai suhu ruangan aja? suhu ruangan. Suhu ruangan aja. Jadi ya sekitar kurang lebih setengah jam lah ya. Iya. Setengah jam dia udah suhu ruangan. Oke. Oke, kita mulai ini step terakhir nih, yaitu finishing. Apa nih yang kita mau lakuin? Trimming dulu ya? Ya, kita trimming dulu biar Oke. rata ya. Yuk. Ketebalannya bagus berapa sih? Ketebalan sebenarnya 3 cm juga udah bagus. 2-3 cm juga bagus. 2-3 cm. Iya. Nah, biasanya ini udah ditunggu-tunggu nih sama anak saya nih, Chef. Remahnya. Remah-remahannya. Trimmingannya ya. Iya, Emang Mama trimmingannya ada juga enak. potongan kue. Iya, look ini at dalamnya that. kelihatan ya. Iya, Moist cakep banget. nih. Ini premium. Steaknya moist banget. Nice. Coba ah. Nggak tahu saya jadi anaknya. Enak Mami. Aku mau kue coklat itu. Sabar ya, nanti akan tak potongkan sedikit untukmu. Oke bos, ini dia perlengkapan kita untuk memfinishing London cake ini. Jadi tadi coklat ganasnya udah udah didinginin. Dia agak kaku tapi nggak sampai frozen banget, jangan. Terus butter apa namanya, butterscotch lagi. Karamel, whipped karamelnya, whipped salted karamelnya juga udah ready. Semuanya dingin dalam keadaan ini kuenya juga udah dingin. Ya, Oke. sudah trim. Ini Dan sekarang kita lihat kepiawaian, kepiawaian. Kehebatan dari Chef Vivi nih. Biasanya kita pindahkan dulu ke piping bag untuk mempermudah kerja. Oke. For your information ya, salted caramelnya enak banget. Karena dia tadi whipped creamnya lebih banyak. Ya, Jadi lihat dia nih, tuh. teksturnya seperti ini. Teksturnya kayak gitu tuh.
Oh. Dia nggak cair, glossy-nya juga udah lumayan doff ya, jadi nggak glossy. Terus dia agak konsistensinya itu konsistensi selai. Ya, betul. Jadi mudah di spread. Jadi gini aja ya. Ya. Mulai. Segini dulu ya. Ini biasanya dikasih sedikit. Nah, supaya nggak kotor lengket kemana-mana ya. Ya, dan itu juga ini biar ini chef, biar nggak slip aja. Biar nggak slip. Ya, karena kan kita kan harus muter tuh ngedorong cake-nya ya. Nanti dia biar nggak gerak. Bisa juga dikasih apa towel. Nah, biar dia nggak gerak. Oke. Ya stay. Ya. Ini yang paling bawah kita ini dulu. Biar Iya. cake-nya tidak jalan-jalan. Jalan-jalan. Sebenarnya ini langsung aja gitu di layer pakai apa namanya, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai piping bag juga nggak masalah. Oh, pakai sendok gitu. Pakai sendok aku tuh. Cuman kan ini moist banget, takutnya gompal Iya, lagi. kalau aku lebih suka begini aja. Dia juga lebih rapi sih, walaupun agak lama ya. Oh. Kita pelan-pelan aja. Jadi tadi harus kayak gini ya. Jadi kalau misalnya dia terlalu keras dari ini juga nanti susah spreadnya. Gitu. Betul. Lanjut ya dengan karamelnya sama juga. Ya. Yang selanjutnya Oh, jadi cuma ganas, terus Ganache, si karamel. salty caramel whip Lalu, tadi. ya, kalau ini kan begini ya chef. Iya. Baliknya itu kan lebih mudah. Biasanya kalau saya balik. Oh, Jadi biar atasnya tuh lebih apa rata. Gitu. lebih rata. Saya deh. Ya boleh chef. Lanjut lagi dengan ganache, lalu karamel, tutup lagi. Set, set. Asik. Nah ini masih butuh kesabaran lagi nih chef. Abis ini harus kita dinginin lagi. Oh, oke. Mohon Itu yang saya bersabar. nggak punya. Ini mau ngapain kita? Udah. Udah? Tinggal di Oh. dinginin dulu sampai dia agak kaku, baru kita cram coat. Oh, jadi memang harus di freeze dulu ya. Jadi dia Betul. kaku. Baru bisa nanti di coating semua sama si Coating ganas semuanya. lagi. Biar Ini dia ganasnya nggak masih sisa kemana-mana. banyak. Hmm. Ya itu buat roti nanti. Taruh di luar aja. Nah, sekarang kita coating lagi nih, Bos. Pakai coklat ganas. Oh, jadi dari awal dari bawah ya. Oke, look at that. Satu bongkah London cake ya. Ini sekarang kita dinginin lagi, baru dipotong-potong. Jadi harus sabar-sabar nih. Pengusaha pastry itu harus benar-benar punya schedule yang tight. Oke, kita masukin dulu freezer. Oke, nih bos, dia udah nggak lengket lagi. Dang, 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 dang. Nah, baru kita langsung potong ya. Potong chef. Bismillah. Ini jadi satu loaf ini jadi 6. 6 biasanya. Tapi sebelumnya kita cut dulu, trim dulu Iya. yang paling ujung. Ya. Oh, trim dulu aja ya. Trim dulu yang paling ujung. Ini jatah chefnya biasanya. Oke bos, ini udah jadi bos. Tuh ya, London cake. Nih,
Jadi kue ini memang katanya terkenal dari chef Inggris ya, Iya, chef betul. Inggris di London. Dan dia itu nyiptain kue ini dengan lapisan-lapisan kayak gini dan rasanya memang enak banget katanya. Coba kita cobain dulu yuk. Yuk. Ya gimana nggak enak? Ini coklat cake, ada salted karamelnya, ada ganasnya. Ini pencinta coklat luar biasa nih, harusnya terpenuhi nih ekspektasinya. Langsung ambil aja di sini. Moist, moistnya, nice. Kayak dipeluk sama coklat. Dessert ini memang luar biasa ya. Makanan penutup itu manis, apalagi disajikan dingin kayak gini, enak banget menurutku. Dan bolu coklatnya ini tetap moist, terus rasanya itu ngeblend banget jadi satu. Perpaduannya sangat luar biasa. Kita mulai kehitungan nih, rasanya kan udah enak banget. Tapi modal untuk membuat satu loaf ini biasa dibagi berapa? Dibagi 6. Dibagi 6, jadi 6 potong. Satu servingnya dijual berapa? 42.000. Kalau untuk di Secretariat. Kalau di coffee shop biasanya mereka jual 55.000 sampai 62.000. Satu potongnya. Slice-nya. Ya. Oke, kita hitung yang di Ellie aja ya. Ya, ya. Ellie, Secret Ellie itu jual 42.000 per piece. Jadi dikali 6 sama dengan 240. hah? 240. 240 Kak. 2 kali 6 berapa? Lagi 120. Iya, 252.000 tuh satu loaf berarti ya jualnya ya. Iya, betul. 252.000. Kalau gue hitung tadi dari bahan-bahannya yang kita pakai sekarang ini cukup ekonomis. Jadi totalnya itu sekitar 128.000 sampai 130.000-an. Ya, Ya. gitu. Itu modal satu loaf. Jualnya 252.000. Untungnya udah lebih dari 50%. Nah, kalau misalnya untuk overhead segala macam, paling juga kan kalau kue yang dipotong kayak gini nggak perlu terlalu banyak packaging ya. Iya, betul. Apalagi yang di coffee shop kan cuman ya udah modal paling cuman alas kertas yang warna gold atau warna silver gitu kan. Habis itu pakai piring, udah selesai. Nah, ini dia nih resep lengkapnya, kalian bisa tiru ya. Dan hitungan HPP-nya dengan bahan yang kita pakai sekarang, ini dia nih. Oke, nah Mbak Vivi, sebelum kita tutup nih, kira-kira ada nggak kata-kata mutiara maybe yang mau dibagikan pada para pejuang pastry di luar sana? Untuk teman-teman UMKM, jangan takut untuk memulai. Contohnya cake ini tidak perlu mixer ataupun tidak perlu oven. Kalian bisa kukus juga. Semuanya bisa diaduk pakai whisk, pakai tangan, tapi bisa menghasilkan dari rumah. Bener. Luar biasa. Nah, semoga resep kita kali ini menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa juga kita masih punya resep-resep menarik lainnya yang bisa kalian tonton langsung di YouTube kita. Kalian bisa langsung subscribe Dapur Pansos Panas Bos ya. Aktifkan loncengnya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau kritik dan saran, kalian bisa langsung aja lihat catat di kolom komentar. Nah, Bos, kita ketemu lagi ya. Nanti kita masih ada resep-resep menarik lainnya. Tetap di Dapur Pansos Panas Bos.